الحمد لله الذي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berubudiyah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat beriringan salam. Kita mohonkan kehadirat ilahi Rabbi. Semoga disampaikan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada arwah Nabi besar kita dan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti tolak dari firman Allah pada surat Al-Ma'idah ayat 6, maka di sini dapat diambil judul khutbah kita, hikmah dari berwudu. Hikmah dari berwudu dapat kita ketahui sesuai dengan firman Allah ini. Bila kamu akan melaksanakan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu atau bersihkanlah mukamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu sepaling kurang sampai 2 mata siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, sapulah atau bersihkanlah sebahagian dari kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kedua kaki kamu sampai 2 mata kaki. Hikmah yang dapat kita ambil di sini, sahnya berwudu karena sahnya bersuci. Sahnya bersuci karena ada ilmu pengetahuan tentang itu. Masalah suci atau bersih, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau hampir selalu suci badannya, suci dirinya, suci tingkah lakunya, dan suci lain-lainnya.
Sehingga Nabi mengatakan, kata Nabi, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Kebetulan yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Besok Rasulullah juga mengatakan dalam sistem halakahnya, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Itu juga orangnya. Sampai 3 kali Abdullah bin Umar terheran-heran kenapa Rasulullah mengatakan orang ini sudah 3 kali berturut-turut mengatakan dia penduduk surga. Apa kira-kira kelebihan amal yang dia lakukan? Maka dikala itu Abdullah bin Umar ini berkata kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, bolehkah aku menumpang di rumahmu selama 3 hari 3 malam? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, boleh. Apa tujuan daripada Abdullah bin Umar? Adalah untuk melihat apa amalan yang dilakukan oleh orang ini, dikatakan oleh Rasulullah penduduk surga. Di antaranya adalah selalu suci dan berwudu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bila dia wudunya lepas, dia bersuci dan dengan berniat. Kemudian dia berwudu, maka dikala dia datang ke kelompok halakah tersebut, muka Sa'ad bin Abi Waqqas itu basah. Artinya dia sudah berwudu. Maka di sini hikmah apa yang dapat kita ambil daripada firman Allah ini? Kalau kita akan sholat, basuhlah mukamu. Kalau Imam Syafi'i mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim min kulli zambil azim wa min kulli maksiatin alal wajhain. Wahai Allah, ampunilah dosa. Baik dosa itu yang gaib, baik dosa itu yang nyata dari mukaku ini. Maka kita sebagai pengikut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar kiranya menuruti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dikala membasuh muka, di sana kita berniat, ada yang dibaca lafaz terlebih dulu, ada mungkin yang langsung saja niat dalam hatinya, dikala air sampai di muka. Dikala air sampai di muka, apa kata hati manusia tadi setelah dia berniat ini? Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa yang ada pada mukaku. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dalam istighfarnya, astaghfirullahalazim min kulli zambil azim wa min kulli masyiatin alal uznaini. 2 telinga, 2 mata, aina ini, mulut. Begitu Imam Syafi'i meminta kepada Allah, ampunilah dosa 2 telingaku. Maka bagi kita dikala mengusap telinga tadi, kita bermohon kepada ya Allah, ampunilah segala pendengaran yang dilakukan oleh telingaku ini yang kurang baik. Mungkin bagian muka, tepatnya pada mata,
Ya Allah, ampunilah dosa mataku. Mungkin mata ini melihat kepada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ampunilah wahai Allah. Kemudian tiba di mulut. Wahai Allah, ampunilah lisani, lidahku ini. Lidah inilah yang membuat banyaknya manusia berhasil. Dan lidah ini pula yang membuat manusia hancur. Sehingga salah seorang hamba Allah ditulis dalam Al-Quran yang bernama Luqman. Dia adalah seorang hamba sahaya. Majikannya menyuruh, wahai Luqman, pergilah kamu ke pasar, tolong beli daging. Mungkin itu dari kambing atau mungkin dari hewan lainnya. Kata majikannya, yang kamu beli itu yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Luqman membeli. Dibelinya lah dua macam, satu hati, dua lidah. Tiba di rumah, dilihatkan kepada majikan. Wahai majikanku atau bosku, ini yang saya beli. Kenapa kok ini kamu beli? Oleh karena hati ini bisa baik. Apabila hati ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila hati ini rusak, hancurlah seluruh tubuh. Kemudian lidah, kenapa lidah kamu beli? Oleh karena lidah inilah hancurnya masyarakat. Oleh karena lidah inilah terjadi bohong-bohongan. Oleh karena lidah ini terjadi fitnah. Oleh karena lidah inilah hal-hal yang dapat merusak manusia. Oh, begitu ya. Kemudian besok suruh lagi ke pasar, beli lagi. Luqman hanya membeli yang dua macam itu juga. Kenapa? Kemarin saya suruh ini kamu beli. Sekarang saya suruh ini juga. Wahai majikan, hati ini supaya kita bina baik-baik untuk mengharap reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati letaknya. Hati ini umpama raja pada tubuh manusia. Kemana kata hati, tangan akan mengikut, kaki akan berangkat. Mata akan melihat, telinga akan mendengarkan. Itu kata hati. Itu makanya hati dibeli. Kemudian kenapa lagi lidah? Lidah inilah. Di sana dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lidah inilah yang bisa menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan lidah inilah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan munkar. Kata majikannya, bagus kamu. Memang bagus kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi hikmah dari membasuh muka kita itu bukan asal dibasuh, tetapi kita bermohon kepada Allah. Apakah itu mata, apakah itu telinga, apakah itu mulut yang terdapat pada muka. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang berhubungan dengan muka kita. Kemudian wa aidiyakum, dua tangan. Maka di sini Imam Syafi'i mengucapkan kalimat istighfarnya astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim wa min kulli maksiatin alal yadaini. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa dua tanganku ini. Baik yang jahat ataupun yang jelek-jelek lainnya. Maka tangan kita ini hikmahnya dibasuh, hikmahnya dibersihkan, karena tangan inilah yang banyak juga berbuat maksiat. Sejelas-jelas orang yang punya, karena hati tadi menyuruh,
Kalau katanya tuh ambil tuh. Maka tangan berangkat, kaki melangkah ke sana mengambil barang orang itu. Terus tangan. Maka kita meminta kepada Allah di waktu membasuh tangan, kita bermohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah dapat mengampuni dosa kedua tangan kita. Setelah itu, ru'usakum, kepala. Kepala ini yang bisa berpikir, otak. Yang bisa berpikir, mungkin pemikiran yang dikelola oleh otak kita banyak yang jelek. Mungkin barang orang bisa menjadi barang kita. Harta orang bisa menjadi harta kita. Itu otak juga yang berpikir itu. Nah, itu otak yang berpikir itu diiringi oleh yang sebelah kiri. Yang disebut dengan waswasa. Malaik atau iblis yang berbentuk waswasa berada pada dada sebelah kiri itu menyuruh otak kita berpikir supaya kita kaya, biar orang yang punya tetapi bagi dia katanya halal. Contohnya orang-orang yang korupsi sudah digaji sekian banyak, iblis mendorong dia untuk mengambil hak orang lain. Ini terletak pada otak manusia. Sehingga dikatakan al-fikru sirajun kalab. Pikir itu pelita hati. Berpikirlah baikkah yang kita lakukan atau kurang baik. Maka dikala kita membasuh dahi kita itu, membasuh sebahagian dari kepala kita itu, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang berhubungan dengan otak aku ini. Yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran aku ini. Coba dibiasakan yang seperti itu. Kemudian warajulani, dua kaki. Ini dua kaki inilah yang membuat sesuatu mungkin menuju kepada yang kurang baik. Kata hati, langkahkan kaki ke sana. Pergi kita ke sana. Tiba di sana kata hati, ambil itu. Padahal orang punya. Berapa besar dosa kaki kita. Sehingga Imam Syafi'i beristighfar astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim ala rajulaini. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa besar, dosa kecil, dosa kakiku ini, wahai Allah. Apakah dikala kita membasuh kaki kita, kita berniat seperti itu? Kita bermohon kepada Allah seperti itu. Jangan asal dibasuh. Dilakukan itu. Sehingga mudah-mudahan yang sesuai dengan firman Allah. Kata Allah, yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti pada padang kiamat, muka itu ada dua bentuknya. Ada yang hitam, ada yang putih. Adapun yang hitam, wa ammal ladzina bayadat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun yang hitam mukanya, mereka kekal di dalam neraka. Wa ammal ladzina bayadat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang yang putih mukanya, yang bersih mukanya, mereka akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Dasar yang demikian, sehingganya kalau kita perhatikan wudhu, ada juga orang fikih mengatakan, nawaitu an wudu'a. Sengajaku berwudhu, sengajaku memberi cahaya, sengajaku memberi sinar di mukaku. Itu yang wudu'a itu. Ada juga orang fikih, nawaitu rafa'al hadasi, li istibahati sholati fardan alaiya lillahi ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita lihat di dalam firman Allah tadi. Di dalam firman Allah, yauma tabayyadu wujuh wa taswadu wujuh. Di sana, dikala Rasulullah SAW menangis di waktu ayat turun, yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Ma'az bin Jabal di samping Rasulullah
Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Katanya ayat yang turun tadi sangat-sangat berbahaya. Katanya pada hari berbangkit, manusia akan dibangkit isna asyara, sebanyak 12 golongan yang dilambangkan oleh firman Allah wa ammal ladzina bayadat wujuhum, itu yang nomor 12. 1 sampai 11 itu celaka semuanya. Hanya satu yang terakhir. Ru'usuhum, muka mereka atau kepala mereka. Karasil kamar, seperti cahaya bulan 14. Orang yang bercahaya mukanya nanti di waktu dibangkit dari kubur. Yauma tubasu fil kubri. Jika dibangkit manusia itu dari kuburnya, itu ada yang hitam mukanya dan ada yang putih mukanya. Kalau hitam berarti sudah jelas tempatnya sebelah kiri. Adapun yang putih tempatnya sebelah kanan. Itu dinyatakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum. Adapun orang yang putih mukanya, mereka di dalam rahmat Allah. Kalau sudah di dalam rahmat Allah, mereka itu sudah termasuk tergolong orang-orang penduduk surga. Maka di sini perlu kita ketahui, kadang-kadang menurut hukum fikih saja wudhu kita banyak yang kena. Malah ada yang diperselisihkan di sana. Masalah terjemah. Ada yang mengatakan dari ujung jari dulu baru sampai ke siku. Sebab di sana ada kata ilah. Kalau di tangan bisalah kita pikirkan demikian. Tapi kalau tiba di kaki bagaimana? Ada tidak yang berwudu bagian kaki dari tapak kaki dulu baru sampai ke mata kaki? Boleh dikatakan tidak ada. Maka pengertian ilah di sana tidak perlu diperebutkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Yang paling pokok, siku kena. Itu yang paling pokok. Walaupun itu bentuk batas, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini perlu kita ketahui dalam bentuk nanti yauma yunfaku fi suri fatatu afwaja, nanti akan dibangkit manusia dari kuburnya sebanyak 12 macam. Ada di antaranya yauma tubasu fil kubri laisa yadani wala rajulani. Ada yang dibangkit dari kuburnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Bagaimana dia menuju yaumil mahsyar? Tempat berkumpul. Kaki tidak ada, tangan tidak ada. Manhum ya Rasulullah. Apa sebabnya itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Haula'il ladzina, orang-orang yang memutus silaturahim. Atau mungkin tidak bertegur sapa antara jiran sama jiran. Jiran itu ada dua, ada yang hampir, ada yang jauh. Yang hampir itu pemilih, itu sana. Yang jauh itu rumah di sekitar rumah kita. Walaupun apa marganya pun, apapun agamanya termasuk jiran junub, jiran bu'ud, jiran jauh. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita lihat yang seperti ini, kapan mau sampai ke yaumil mahsyar itu? Kaki tidak ada, tangan tidak ada. Sama maklum kita itu. Kalau tidak punya kaki, tidak punya tangan. Malaikat datang. Menyuruh berjalan. Lihat sajalah cacing. Mungkin seperti itu kira-kira bentuknya kita berjalan.
Kemudian yang kedua, yauma tabasu fi kuburihim, dibangkit manusia dari kuburnya, ru'usum karusul kanazir. Yang kedua itu dibangkit manusia dari kuburnya, kepalanya seperti kepala babi. Manhum ya Rasulullah. Siapa orangnya itu ya Rasulullah? Katanya, haula'il ladzina yatahawwanuna 'anis shalah. Ini adalah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Maksudnya sholat itu terasa terpaksa. Kalau dia sholat dekat orang ramai, sholatnya bukan main bagusnya. Tapi bila sholat sendirian, wallahu a'lam. Orang yang seperti ini, sholatnya sia-sia untuk dirinya. Tidak ada gunanya untuk dirinya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita pelihara wudhu kita. Mulai dari bersuci tadi, kita pelihara wudhu kita. Apabila bersuci bersih, wudhu bersih. Apabila wudhu bersih, sholatnya insya Allah bersih. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita ambil hikmahnya. Yang pertama, membasuh muka. Kita di sana selesai berniat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa muka. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Yang kedua, membasuh dua tangan, ya Allah, ampunilah dosa kedua tanganku. Karena tangan ini banyak yang menjamah, banyak yang memegang dan segala macam barang-barang yang haram. Kemudian pada kepala, ya Allah, ampunilah isi otak-otakku ini, ya Allah. Ampunilah pemikiran-pemikiran aku yang kurang baik ini, ya Allah. Kemudian pada kaki, ya Allah, ampunilah dosa kakiku ini. Baik dosa yang besar dilakukan, ataupun dosa yang kecil. Astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin azim, wa min kulli maksiatin, saghira wa kabiran, zahira wa batinan, qawla wa fi'lan. Anda naukatan faghfir li zunubi, ya Allah ya Rahman ya Ghafurur Rahim. Fa'tabiru ya li absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا لأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا
لقاربنا ولأستاذنا ولأرواح المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.